Hai, jumpa lagi. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form. And that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal. And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Itu adalah cuplikan pidato Presiden Donald Trump di hari inaugurasi pengangkatannya sebagai Presiden Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu menggantikan Joe Biden. Dari pernyataan Trump tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Trump berpendapat bahwa Amerika Serikat telah diperlakukan curang, dan Panama telah ingkar janji. Apakah karena tarif terusan yang semakin mahal, ataukah karena Panama telah mengizinkan masuknya campur tangan China untuk berinvestasi dan turut mengelola terusan Panama? Atau karena keduanya? Apakah karena masuknya China ke terusan Panama sehingga membuat tarif di Panama menjadi semakin mahal? Atau ini adalah dialektika Amerika untuk menyampaikan bahwa sebenarnya ada hal lain, kepentingan Amerika yang jauh lebih besar di balik keinginannya itu? Kira-kira atas dasar apa Trump mengatakan keinginannya untuk mengembalikan terusan Panama ke Amerika? Apakah Amerika memiliki kewenangan seperti itu terhadap Panama? Apakah Panama terikat suatu perjanjian dengan Amerika yang melarang masuknya China ke Panama? Lalu, dengan mengambil alih lagi zona terusan Panama ini, apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat ke depannya? Tonton selengkapnya pembahasan kita kali ini untuk memahami pelik dan sepenting apa terusan Panama ini. Dari ide besar negara-negara Eropa yang berusaha mewujudkannya di masa lalu hingga saat ini menjadi sesuatu yang ingin dimiliki oleh dua kekuatan dunia. Ide untuk menghubungkan dua samudera besar, Atlantik dan Pasifik, melalui sebuah terusan di wilayah Laut Karibia ini sudah bermula sejak tahun 1500-an oleh para penjelajah Laut Spanyol untuk menjaga kekuatan di wilayah koloni mereka di Amerika Latin. Namun keterbatasan teknologi pra-industrial saat itu yang belum mumpuni, ditambah lagi dengan adanya pergolakan dan perpecahan kekaisaran Spanyol saat itu, membuat ide besar itu hanya menjadi mimpi. Begitu pula dengan negara-negara Eropa lainnya yang menyusun untuk melanjutkan ide tersebut pada tahun 1700-an, baik itu Inggris, Romawi, ataupun Skotlandia, mengalami kegagalan karena kondisi medan hutan tropis yang tidak mampu mereka kuasai. Pada tahun 1800-an, yang paling signifikan meskipun masih tetap mengalami kegagalan adalah Prancis yang menganggap mudah pekerjaan terusan Panama di saat itu karena mereka membawa Ferdinand de Lesseps, seorang diplomat dan insinyur yang bereputasi atas keberhasilannya membangun terusan Suez di Afrika. Namun kegagalan mengantisipasi perbedaan kondisi alam dan manajemen keuangan yang buruk justru membuat proyek dengan investasi besar tersebut menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di zamannya. Melihat situasi dan kegagalan demi kegagalan untuk mewujudkan ide dan ambisi yang sangat besar dari negara-negara Eropa terhadap terusan yang menghubungkan dua samudera tersebut, Presiden Roosevelt melihat peluang bagi Amerika Serikat untuk menuntaskan dan menguasai wilayah terusan Panama. Roosevelt melihat visi yang lebih besar dari tujuan negara-negara Eropa hanya sekedar membangun terusan. Tetapi visinya adalah bahwa itu akan menjadi fondasi dan tonggak bagi kekuatan geopolitik Amerika Serikat dan peluang ekonomi yang sangat potensial bagi Amerika Serikat di masa mendatang. Untuk segera menjadi kekuatan baru dunia, menggantikan kejatuhan kerajaan Inggris yang menguasai peradaban masa itu.
Roosevelt berusaha sekuat tenaga dan upaya yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan wilayah di terusan Panama yang saat itu masih di bawah kewenangan pemerintah Kolombia. Singkat cerita, Amerika Serikat, Roosevelt dengan diplomasi kapal perangnya berhasil mendapatkan terusan Panama dengan mensponsori gerakan revolusi separatis masyarakat Panama untuk merdeka dan memisahkan diri dari Kolombia. Pada 1903, Panama pun berdiri sebagai negara merdeka dan menjadi negara protektorat Amerika Serikat, dan sebagai imbalannya ditandatanganilah perjanjian Haydn-Varila pada November 1903 yang berisi pemberian hak permanen kepada Amerika Serikat dan zona terusan Panama yang membentang melintasi tanah genting tersebut. Sebelum kita lanjut, sebagai pengingat, Presiden Roosevelt merupakan arsitektur utama keberhasilan Amerika Serikat untuk mendapatkan terusan Panama. Dia adalah Presiden ke-26 Amerika Serikat dan merupakan seorang Republikan. Demikian pula dengan Presiden Nixon dan Ford. Dan Trump adalah Presiden ke-47 Amerika Serikat yang diusung oleh Partai Republikan yang pada tahun 2024 lalu menghadapi Kamala Harris dari Partai Demokrat. Presiden Carter yang menandatangani perjanjian untuk pengembalian terusan Panama kepada Panama adalah dari Partai Demokrat. Latar belakang ini perlu untuk kita ketahui untuk sedikit mengerti perbedaan pandangan kedua partai utama di Amerika Serikat ini terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Khususnya pandangan mereka dalam merespon pergolakan di zona terusan Panama yang akan kita bahas. Baik, kita mulai pembahasannya. Bagi yang belum tahu bahwa sejak 1 Januari tahun 2000, Panama telah memiliki kedaulatan penuh atas wilayah zona terusan Panama. Sejak berhasilnya perjanjian Torrijos-Carter pada tanggal 31 Desember 1999. Dan setelah hampir satu abad Amerika Serikat menguasai dan mengelola secara penuh zona terusan Panama yang beroperasi pada tahun 1914. Perjanjian Torrijos-Carter ini ditandatangani pada tahun 1977 oleh Presiden Panama Torrijos melalui kudeta militer terhadap pemerintahan sah Panama saat itu dan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter saat itu yang berlatar belakang dari Partai Demokrat. Namun perjanjian ini sedari awal memang sudah mengalami proses yang cukup alot dan penuh dengan ketidaksetujuan dari Dewan Senat kedua belah pihak. Draft awal perjanjian Torrijos-Carter yaitu Canal Treaty atau perjanjian terusan sebenarnya sudah dipersiapkan cukup lama sejak masa Presiden Nixon dari Partai Republik yang mengutus diplomatnya Ellsworth Bunker sejak 1973. Misi utama perjanjian terusan ini adalah untuk membuat negosiasi dengan Panama yang dapat meredakan ketegangan antara kedua belah pihak, namun tetap dapat mempertahankan posisi Amerika Serikat di sana, dan untuk tetap dapat menggunakan terusan Panama seterusnya. Bukan lagi untuk mengendalikan zona terusan Panama. Jaminan untuk tetap dapat mempertahankan penggunaan terusan ini sangat penting bagi eksistensi Amerika Serikat di masa itu. Dan mungkin juga sampai saat ini, untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dunia yang baru setelah kejatuhan kerajaan Inggris, khususnya dari pengaruh kekuatan Soviet yang cukup besar pada masa itu. Namun negosiasi perjanjian terusan tersebut selalu gagal dan justru mengalami banyak kemunduran karena adanya pergerakan nasionalis atau Panama sejak tahun 1960-an. Mereka mempertanyakan keabsahan perjanjian Haydn-Varila pada tahun 1903 yang memberi hak dan kewenangan permanen zona terusan Panama kepada Amerika Serikat. Serta ditambah lagi saat itu adanya kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Panama saat itu oleh Kolonel Omar Torrijos pada tahun 1968. Dengan komunikasi yang pelik di masing-masing Dewan Senat mengenai isi perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akhirnya diputuskan untuk dibagi menjadi dua bagian.
Poin pertama adalah perjanjian kenetralan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap dapat menggunakan militernya untuk mempertahankan terusan Panama dari segala ancaman terhadap kenetralannya, sehingga memungkinkan Amerika Serikat untuk terus-menerus menggunakan terusan Panama. Dan bagian yang kedua adalah perjanjian terusan Panama yang menyatakan bahwa zona terusan Panama berdasarkan perjanjian Haibunau Varela sebelumnya akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1979. Dan terusan itu sendiri akan diserahkan kepada Panama secara bertahap pada tanggal 31 Desember 1999. Kesepakatan perjanjian ini akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 September 1977 dan disahkan secara legal pemberlakuannya sejak 27 September 1979 yang dikenal dengan perjanjian Toros-Jakarta. Meskipun perjanjian ini dianggap sebagai momen kerjasama yang besar di antara kedua negara untuk menghapuskan paham kolonialisme tradisional di masa itu, namun pergolakan masih berlanjut setelah kematian Torrijos pada tahun 81. Pada tahun 1989, Presiden George H.W. Bush memerintahkan invasi ke terusan Panama. Kenapa? Sepertinya Amerika Serikat masih tidak rela untuk melepas terusan Panama saat itu. Padahal sudah ada perjanjian, sehingga seolah-olah mereka mengingkari. Untuk mempersiapkan pengelolaan penuh pasca 1999, pemerintah Panama membentuk ACP atau Panama Canal Authority atau Badan Otoritas Terusan Panama pada tanggal 11 Juni 1997. 2 tahun sebelum penyeraterimaan. Otoritas ini bertanggung jawab secara eksklusif untuk pengoperasian, administrasi, pengelolaan, pelestarian, pemeliharaan, dan modernisasi teknologi di terusan setelah pengalihan kekuasaan pada tanggal 31 Desember tahun 1999. Di tahun yang bersamaan, pada tahun 97, setelah dibentuknya Badan Otoritas CPA ini, Panama mengadakan tender untuk pengelolaan 2 pelabuhan strategis. Yang pertama adalah Pelabuhan Balboa di sisi Pasifik, dan yang kedua adalah Pelabuhan Cristobal di sisi Atlantik, yang merupakan gerbang masuk dan keluar terusan Panama. Dan tebak, pemenangnya adalah Hutchison Whampoa, perusahaan asal Hong Kong yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah China. Hutchison Whampoa ini mengalahkan perusahaan pesaingnya dari Amerika dan dari Eropa. Tentu, Amerika Serikat mengkritik keputusan Panama tersebut, terutama karena memberikan pengelolaan pelabuhan strategis kepada Hutchison yang memiliki kedekatan dengan pemerintah China. Pemerintah Panama menghiraukan kritikan tersebut dan menyatakan bahwa kontrak dengan Hutchison sah dan sesuai dengan hukum, serta tidak mempengaruhi pengelolaan kanal oleh ACP. Bagi China, ini seperti mendapatkan golden ticket di wilayah Amerika Latin. Ini adalah langkah awal menempatkan pijakan mereka di jalur perdagangan paling strategis di dunia. Pada tahun 2017, Panama melakukan gebrakan besar dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan resmi berpindah kepada China. Panama bergabung ke proyek Belt and Road Initiative atau BRI, strategi global China untuk mengembangkan jalur perdagangan lewat investasi infrastruktur. Momen ini membuka pintu yang lebih lebar lagi bagi investasi China. Rel kereta api, zona perdagangan bebas, ekspansi pelabuhan, dan teknologi kanal untuk memperbarui teknologi yang ada di terusan Panama. Semuanya mengalir deras dengan dana investasi China. Meskipun secara teknis Hutchison hanya mengelola pelabuhan, bukan terusan Panama. Tetapi dalam geopolitik, mengelola pelabuhan artinya juga mengelola akses. Dan China berhasil mendapatkan akses global tersebut di selatan Amerika. Dengan sejarah yang berliku-liku seperti ini di terusan Panama, terusan Panama yang dahulu dibangun dengan penuh ketegangan dan lika-liku diplomasi dan lalu menjadi simbol supremasi Amerika Serikat, kini menjadi panggung persaingan global yang baru.
Di balik arus tenangnya di dalam lift air terusan Panama, pertempuran pengaruh terus berlanjut. Siapa yang benar-benar akan mengendalikan jalur ini? Apakah Amerika Serikat? Ataukah China? Ataukah Panama justru akan memainkan sebagai panggungnya sendiri? Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah wajar bagi Amerika Serikat untuk menyampaikan pesan untuk mengambil alih lagi terusan Panama ini? Atau ini justru adalah langkah cerdas strategi China yang wajar untuk mengukir jalannya ke pusat geopolitik global? Satu hal yang pasti, dalam dunia perdagangan global, siapa yang menguasai jalur, dialah yang mengendalikan arus kekuatan. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ciao. 巴拿马运河是巴拿马人民的伟大创造，也是促进全球各国互联互通的黄金水道。中方历来支持巴拿马人民维护运河主权的正义斗争。关于美国在菲律宾部署中岛，中方已经多次阐明了坚决反对的严正立场。我想再次强调，菲方引入中岛系统这一战略性、进攻性武器，是配合域外势力制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛的挑衅和危险举动。